Yap, kita bakal lihat ntar seperti apa. Lawannya Mai bro, susah kayak Kongming invasi bro. Jungler. Padahal aku pengen ngeliat Kongming Niel. Tapi emang kalau Kongming Jungler tuh bisa counter Mai. Karena Emang iya? Kongming mid lane bisa counter Mai. Jadi harusnya oke. Ngebuat Mai nggak seberani itu buat nge-invade. Dan yang aku suka karena Bigetron punya dua badan depannya kuat sih. Ya, tapi Lapu-lapu masalahnya Byron. Waypit sih di sini buat aku. Waypit udah bawa heal. Di sini udah pasti dia mau ngejaga. Leaping Savior masih ada Unreal Outburst juga. Iya, ini banyak banget ya poking dari Bigetron. Makanya kenapa mungkin Waypit lebih membawa ke arah heal. So, game yang akan dibuktikan oleh Bigetron game keempat, apakah akan menjadi game yang akan menyelamatkan nyawa mereka? Atau Nova akan bilang, this is over buat Bigetron. Selamat merecaster. Oh tidak, jangan dong, jangan over dulu dong. Nah nih teman-teman semuanya, ada skin Wuyan, Sakir, dan Lubu yang bisa kalian sikat kalau misalkan kalian beli Hunter Pass Season 16 ya kan? Betul. Justru kali ini ada First Blood kayak Draw. Aduh takut banget gua saat main Gila. sabar. Tapi ini ya Kongming by the way, FYI ya guys. Apa tuh? Sudah Raja Pick Approve. Kenapa tuh? Raja Pick Approve bro. Kenapa? Main di jungle. Kenapa Raja pick approve? Lo dia pakai mulu soalnya Kongming Jungle sama Raja Pick. Pantes picknya nyangkut di 1500 ya. Tapi gak apa-apa. Kita bakal lihat ntar seperti apa sih game yang bakal dilempar oleh Zankyu ini ya. Karena again interesting choice buat nge-counter Mai, interesting choice buat nge-counter Flowborn ataupun bahkan Fate. Ingat masih ada Liu Bang, masih ada Zhang Fei. Jadi nggak segampang itu buat Zankyu bisa ngedapetin execution. Tapi lihat Arlingnya langsung di-pressure di early game. Dan Waypit ini main Zhang Fei galak banget, gila. Dia bener-bener ke-pressure habis-habisan di lane phase ya. Karena dia tahu dia punya Leaping Savior. Gak bakal seberani itu buat dia engage. Iya betul, karena resiko lumayan tinggi teman-teman ya. Kalau misalkan mereka fight di early game, ada yang bawa heal di sana, sedangkan Ormson agak dikit, bukan agak dikit, emang nggak ada. Dia tuh lebih ke defense masuknya guys ya untuk teammates, tapi untuk heal nggak banyak, nggak brutal kayak yang dipunya sama tim Nova saat ini. Mereka dari common skill punya, dari ultimate ininya juga ya, Dominator Shield juga itu ada shieldnya juga. Jadi kayak agak keras buat ngelawan tim Nova ketika head to head 5 lawan 5 ya. Tapi untuk main nunggu-nungguan, gue megang Bigetron banget. Mereka counter gameplay lumayan kuat di sini. Yap, dia masih kerahan sih dari segi gameplay. Tapi lihat mainnya dari seorang Wendy, nge-pressure early. Early phase, Secret Jet Seal dipakai untuk clear wave. Nah ini nih, gameplay Fate yang menurut gue juga cukup oke di early game. Farming dulu, cari resource banyak-banyak ya. Nah. Baru bisa ngedapetin chance buat menang. Karena sekarang win condition tuh besar banget buat tim Nova. Lihat nggak tadi Wendy, gerakan apa itu? Langsung datang Liu Bang juga dengan penggunaan satu Beloved Command. Namun dia ketarik dengan taking liberties kawan-kawan. Apakah ini menjadi first blood kill untuk Bigetron? Tidak. Sulit sih. Pulang, semua pulang. Bigetron gagal dapetin satu kill di awal. Dan lu lihat di bagian atas sudah didominasi oleh seorang Zankyu aka Yono. Yap. Dan kayaknya teleport sprite-nya akan langsung diamanin oleh Bigetron by Vitality. Sebenernya gak segampang itu ya kalau bisa kita ngomongin dari segi BTR buat melakukan catch up. Karena ya movement dari Nova juga punya tempo mereka sendiri. Mereka gak perlu ngandelin rotation dari Clash Lane. Clash Lane bisa stay aja di daerah Clash Lane karena memang punya Battlefield Command yang memiliki efek global presence. Jadi harusnya lebih oke sih kalau Nova mau main aggressive di awal. Cuman karena di sini juga kita lihat ada CY yang masih bermain cukup pasif, sedangkan Wendy yang justru mainnya lebih galak lagi buat ke pressure ke arah mid lane dan juga ke arah farm lane. Dan kalau misalnya kita ngomongin untuk Nova, winning condition Nova dulu untuk ngedapetin tempo early, ngedapetin gold gear untuk CY, dan kalau untuk BTR dulu untuk bisa ngepanis CY sebesar mungkin dan sesering mungkin. Jujur ya guys, nih kalau misalkan kalian head to head, mungkin kalian yang player pick atau player high rank ya, Fate itu enak banget buat ngelawan Kongming Jungle. Fate itu enak banget buat ngelawan Kongming Jungle karena dealing damage-nya Fate itu kan kalau makin tipis hero-nya, dia cuma modal lifesteal. Dan ya itu dia, udah ada Zenbon Sakura Kageyoshi dibuka oleh CY. Dan bagusnya nggak ada kill terjadi di sana. Ya karena kalau misalkan mereka main agak sedikit highest tempo dari awal, Bigetron tuh gampang banget buat di snatch. Lapu-lapunya masih belum terlalu menjanjikan untuk di fase awal game. Jet Sail langsung menghilangkan seorang Ormson di sana dan bahkan Zane ditiban-tiban oleh 3 player sekaligus. Dan kali ini Bigetron kehilangan 2 manpower mereka sebelum fight besar. Rapih banget sih inisiasi dari Nova, bener-bener CY masuk ke arah atas dan satu-satu yang bisa ngebantuin tim BTR adalah Zaan. Dan mereka tahu antara hal tersebut, makanya Zane langsung di outburst. Jadi mereka menutup 2 pintu Ya. sebelum BTR bisa masuk. Jujur ya, ini yang suka nutup-nutup jalan
bukain dong jalannya buat Zaan, ya kan? Ini Zaan tadi ditiban 3 orang. Dari tadi. Ditiban King Kong, ditiban Mai Shiranui, Fire Ninja gitu kan. Yep. Sumpah serem banget. Terus Liu Bang tinggal turun aja pakai Ultimate Battlefield Command. Asli guys, ini kalau misalnya perangnya dibawa terus, Bigetron bisa kalah. Mereka harus coba buat ambil perang di bagian atas. Karena bikin gimana Swan, teleport lepas tower terus di sini. Tapi Doomsday udah dibeli oleh seorang Muci tampaknya untuk ngedapetin damage per second yang kuat. Tampaknya di bawah juga ada seorang Swan yang masih ke-trigger Vision. Di sini ada kayak Swan ya, dia nggak perlu rotasi. Jadi harusnya lebih aman lagi dari segi engagement. Cuman dia di sini Zaan harus fokus ke arah farming sih. Zaan kalau misalnya dikasih hero carry, dia harus bisa carry. Lihat Kalau misalnya enggak, itu bakal sulit banget. Gila, ditungguin sama Siwai dia di sana. Duh, lu lihat di sana udah ada satu Raging Sea. Tapi sayangnya tidak ada perlawanan sama sekali. Tupes datang dari area belakang. Dibuka beberapa heal dari Sarasuan juga dengan penggunaan Dominator Shield-nya. Tapi terkurung. Tapi yang dikurung adalah masalah. Waypit dengan ultimate. Waypit pun senyum-senyum ketika dikurung di sana. Raging Sea udah gak ada dari option, tapi Flash masih ada. Tembakan Aerostorm pada arah mid lane kali ini membuka jalan yang besar untuk tim Nova Esports. Oh, Ingas ke depan, winning strategi untuk Bigetron by Vitality. ZQ akan ke pressure kembali, Waypit pun didorong ke belakang. Winning strategi lagi untuk kedua kalinya. Cuma belum cukup damage yang masuk ke arah tim Nova. Aman, santai dulu. Kesabar guys, kesabar. Karena memang fase early game adalah fase yang paling berat kalau misalkan kalian mainin Kongming jungle. Karena kalian belum punya cooldown reduction, kalian belum ada item damage output. Dan dilihat dari itemisasi yang dipunya sama ZQ juga di sini menuju ke bagian Rune Blade untuk manfaatin dia punya movement speed tambahan. Dan juga Insatiable biar sustain dulu. Jadi kayak damage-nya itu akan dibantu sama Tupes mungkin atau bahkan sama Niall juga. Dan ada Zaan juga kan di sana. Plus Lapu-Lapu juga hero yang lumayan sakit. Dia ditambah dengan Guardian. Gila. Dan juga bawaan pasif ya. Ini lumayan mengerikan nih, Bigetron 4 player sekaligus di sana. Udah Storm Arrow dan juga Raging Sea. Dibuka tapi tabrakannya kemana Ormsan? Dipakai untuk pulang dan ujung-ujungnya tumbang juga. Tupes coba buat datang dan juga udah ada papan catur. Yang mana 2 player sekaligus. Bikin CY dan juga Swan tidak bisa kemana-mana tapi di belakang. Yono mulai beraksi kali ini. Tidak ada yang bisa keluar dari cengkraman Bigetron. Namun sayangnya Jetsil menumbangkan Zaan dan Bigetron harus balik. Itu sayang banget sih, itu sayang banget. ZQ tadi gak ada ultimate, gak ada winning strategi. Cuma kalau misalnya dia ada itu udah bisa quadra kill minimal. Betul. Itu udah hampir quadra kill. Tadi teman emang sekuat itu, winning strategi dipakai lagi. Di sini ZQ nggak mau irit-irit ya. Sekali dia bisa, dia bakal lakuin winning strategi untuk nge-poke atau bahkan nge-trigger skills dari tim Nova. Tapi gila funneling damage-nya ya sih yang dipunya sama tim Nova ya. Mereka tuh tahu mana dulu yang ditarget duluan, mana yang jadi makanan dipakein Jetsil. Zaan datang dari belakang dapetin free hit, tapi karena memang ini belum timingnya Arlie mungkin ya Rookie ya. Jadi kayak masih berat gamenya. Terlalu sulit sih, Zaan ini masih miskin Overextend sih, itu overextend gak sih? Udah tau lu miskin kan? Tapi masih ngelawan, balik dulu aja. Betul, dia emang harus farming sih. Makanya tadi aku sempat bilang di early game, Zani harus kaya dulu. Kalau misalnya Arlie gak kaya, dia bakal jadi hero pillar. Tapi dia mau nge-peel siapa? Iya. Fei, ataupun bahkan maybe Swan. Cuman itu nggak works. Dia perlu burst damage, dia perlu Doomsday, dia perlu Shadow Reaper, dia perlu Eternity. Bisa pindah Raging Sea-nya. Kalau Waypit, langsung dibuka dengan gratis tampaknya dari Ormson. Dan Ormson gak punya ultimate. Tidak. No way. Tapi masih dapat sih Azure Golemnya, itu dia winning strategi dari ZQ. Namun adanya Wendy akan langsung di backup oleh Swan. Dan di belakang langsung ditutup jalannya. Ada Island Blessing, namun sayangnya Ormson kali ini tidak mau terlalu all in nampaknya Rookie. Betul, pressure kembali karena ZQ lihat seorang Sacred Jetsil dipakai di trigger belakang CY hampir saya take down. Dan tampaknya meeting arm by Vitality masih bisa mendorong mundur Waypit. Harus juga kabur karena backline. Karena sekarang HP dia mulai menurun lagi. Outburst masih ditahan. Akan dicoba untuk kontes ke arah Overlord ataupun bahkan Tyrant tampaknya. Kesabar teman-teman ya. Karena sekarang Bigetron ya, mereka bawa hero late game, mostly hero late game. Jadi emang butuh waktu dan lu lihat, ini adalah satu hal yang menjanjikan untuk Bigetron. Hero agresif mereka adalah hero late game ya. Dan ZQ juga masih terkontrol, dia punya Kongming ya. Jadi duitnya juga masih berjalan. Arcane Assault dan juga Unbreath Outburst dibuka. Langsung dibuat papan caturnya dan udah ada Tupes 3 player langsung digas begitu saja. Datang dari langit. Dua player langsung diamankan oleh tim Bigetron by Vitality. Tapi itu akan menjadi trade 2 player juga. Mereka hilang 2, walaupun dapat 2. Taking Liberties mengenai seorang CY tidak bisa selamat, langsung digaspol. Tapi sayangnya udah ada hujan arah bawah. Serem banget sumpah.
Gila, ini tim Nova sih calculating damage-nya bagus banget. Cara dia bisa nge-trigger atau bukan ngenahanin tempo mereka ketika mereka di pressure. Itu bener-bener pinter banget. Cara mereka bisa tahu nih, oh Zankyo ini gak bakal bisa bunuh gue nih walaupun dia udah sakit. Karena gue masih punya damage reduction, gue masih punya ini, masih punya itu. Itu terus terjadi banget. Apalagi tadi CY, dia walaupun darahnya udah half HP, masih berani untuk ngebuka vision juga. Tapi lihat Mashiranui-nya ke arah Ormson. Untung itu Ormson yang buka. Iya, Ormson yang buka. Coba kalau misalkan Diono ya kan hilang di sana, guys. Tapi kita sabar dulu kali ini. Udah masuk menuju ke bagian menit 10 ke atas. Cannon udah mulai spawn. Siapa yang kalah di menit 10 ke atas ini akan menjadi penentuan gamenya. Kalau misal mereka kalah di menit 10 ke atas, bisa jadi snowball yang dipunya dari tim yang mendapatkan momen tersebut bisa berjalan. Bigetron either mendapatkan poin pertama mereka, atau Nova bisa closing menjadi 4-0 Rookie. Wah, ini pick yang cukup cheese pick juga ya dari tim Nova atau bahkan tim BTR ya. Kongming Jungle, it's not something you see every day, tapi it works. Di sini situasinya emang dia perlu jungle yang bisa jaga posisi, yang bisa kabur dari Mashiranui. Oh, bersiap connect ke arah 3 orang. Ormson in trouble. Langsung di pressure kembali Fate. Tapi lihat Maya combo dengan Liuba, combo wombo dari seorang Nova. Second jet seal connect dengan Ormson dan mereka masih ingin lebih dan tampaknya double kill untuk CY. Dan CY akan mendapatkan chance untuk dapetin Niel flash out yang bagus. Dan kali ini Zaan masih seorang diri di mid lane. Suwan akan menahan staggering charge, tapi tampaknya lihat 3 bahkan 4 orang, 5 orang di depan. Apa itu? Zaan langsung di delete. What happened? Staggering charge flash tiba-tiba ada di depan inner tower Swan. Jauh banget, travelnya jauh banget skillnya. Itu kalau di basket kartu kuning. Kartu kuning itu kalau misalkan di basket ya. Tapi memang Wendy opening team fight barusan menghasilkan Zankyo kill. Membuat Bigetron by Vitality tidak memiliki banyak jawaban. Sehingga kill count mereka lumayan berhenti di angka 6. Dan sekarang sudah ada satu lagi Crimson Golem yang akan diamankan oleh tim Bigetron by Vitality. Tapi kali ini udah ada Unbreathed Outburst juga yang mana 2 player sekaligus. Ada Jet Seal juga di sana. Namun sayangnya Represented tidak menyelamatkan Koniel. Dan bahkan untuk saat ini Nova, mereka masih memberikan pressure menuju ke area mid lane dengan Radiance dan juga Storm. Namun sayangnya Bigetron, mereka hampir kehilangan inner tower dan hilang bener fix ini mah. Wah, ini bener-bener timing yang bagus dari WPT. WPT setiap kali dia ngeliat Niel, pasti dia kan langsung ulti. Dia kan langsung Unreal Outburst. Kayak Niel ini pasti jadi PR terbesar dari Nova. Dan dia gak mau Niel ini hidup. Jadi setiap kali ada Niel, ya pasti dia Outburst. Itu menurut gue juga menjadi pertukaran yang gak bad. Kenapa? Karena emang hero-hero ofensif dari Nova udah sakit semua. Wendy, CY udah ready untuk melakukan frontal diving. Yap, dan nampaknya kita lihat dari Tupes juga di sana masih memberikan beberapa enhance attack, tapi CY masih bisa bertahan di area belakang. Swan juga memberikan efek heal terhadap kawan-kawannya dengan Battlefield Command. Udah ada satu high ground yang ditelan oleh tim Nova, dan kali ini Bigetron mereka hanya memiliki 2 high ground tower saja, Rookie. Iya, ini yang kita bilang ya tadi ya. Nova ini kalau bisa setiap kali mereka engage team fight, mereka tuh pasti ada objektif. Either itu tower, either itu ngebuang spell dari tim BTR, ataupun bahkan cuma ngedapetin point kill. Cuman setiap kali mereka ngebuat game plan atau setiap kali mereka ngebuat team fight, selalu ada hasil yang ngemenangin atau bahkan nguntungin mereka. Dan yang menurut aku juga cukup menguntungkan atau bahkan ini menjadi keunggulan bagi tim Nova. Game plan mereka jelas dan what's afternya kelihatan banget. Jadi semua gameplay dan juga rencana mereka tertata banget. Iya, di setiap ada Bigetron di sana selalu ada CY yang buka vision. Oh my god, Jet Seal dibuka. Begitu juga Maple Dance dari seorang Zaan. Dan bahkan untuk saat ini mid lane tower mereka terancam untuk hancur dan sudah dikantongi oleh tim Nova. Perlahan demi pasti Nova melakukan kill demi kill, push demi push untuk mereka mendapatkan late game centric yang lebih menjanjikan, Rookie. Betul, untuk melihat sini ada suara yang langsung di-trigger karena depan. Staggering charge ditahan dan Battlefield Command masih ada. Gak segampang itu buat ngebunuh satu orang Liubang tanpa skill CC, Fiska. Gila, ini mah kayak gue berasa ditutorin Zhang Fei, ditutorin Fate, ditutorin Mai. Wah, ini match yang emang bener-bener gila dari tim Nova. Mereka punya semuanya, mereka punya damage, mereka punya enhance minion. Dan bahkan untuk saat ini Zankyo ketahuan posisinya udah dibuka. Radiance dari seorang Waypit juga. Waypit darah setengah, gak mau bukan Breath Outburst karena musuh-musuhnya
lagi pada nge-stick, sedangkan teman-temannya sedang jauh-jauhan. Ya, kayak di sini emang mereka harus bermain sama Ormson sih. Ormson kalau misalnya bisa ngedapetin Raging Sea yang benar-benar bagus buat BTR, ini kombonya bakal jalan banget. Combo dengan Nixing, combo dengan bahkan Arlie-nya. Sebenarnya sekarang Dewa Shari Siwa udah terlalu sakit banget. Aerostorm dipakai untuk kiting karena belakang Aero from Return dipakai oleh seorang Muji. Masih kiting. Di sini Force Field Suppression dipakai juga dengan Open Vision bagi seorang Two-Face mencoba untuk menjelaskan dan juga memperbaiki vision dari BTR by Vitality. High ground akan segera masuk. Di sini masih ada satu buah Overlord Vanguard Aerostorm. Kok ini karena Ormson akan bonyok banget, Fiska. Tidak, high ground tower botak semua layaknya kepala Dharma. Dan bahkan sekarang Swan mendapatkan Blazing Cap. Oh, Rio Engine langsung di follow up dengan ada satu Dominance Shield. Mereka tidak bisa membonyokkan seorang Swan dan lampu-lampu kita udah hilang. Ormson tidak di dalam battlefield dan juga Zakyo menyusul. Maple Dance dibuka namun Crystal expose. Dan kali ini tim Nova berhasil mengalahkan Bigetron by Vitality.